Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Maufiro, NIM 1906411001013 dari kelas 5A. Pada kesempatan ini, saya akan menjawab soal UTS Statistika Pendidikan terkait uji komparasi dua sampel, di mana terdapat dua soal. Untuk soal pertama akan menggunakan uji T independen, sedangkan yang soal kedua akan menggunakan uji T berpasangan. Baik, langsung saja untuk soal pertama. Nah, pada soal pertama sudah disajikan data banyak istilah IPA yang dapat dihafal kelompok kontrol dan eksperimen, di mana diasumsikan bahwa data berdistribusi normal. Untuk melakukan uji statistik, harus mengikuti urutan-urutannya, di mana yang pertama menentukan parameter yang diuji, yakni parameter yang diuji adalah rata-rata. Kemudian menentukan H0 dan H1, di mana H0 tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal kedua kelompok tersebut, sedangkan H1 ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal kedua kelompok tersebut. Kemudian menentukan taraf kepercayaan. Di soal sudah ditentukan bahwa taraf kepercayaannya sebesar 95%, sehingga artinya taraf signifikannya atau alfanya sebesar 0,05. Kemudian menggunakan uji T independen. Setelah itu, melakukan uji homogenitas yang ditujukan untuk mengetahui apakah data yang kita miliki itu bersifat homogen atau tidak homogen. Melakukan uji homogenitas akan melakukan uji independen dan kesimpulan. Baik, untuk uji homogenitas, kita cari variansinya terlebih dahulu. Caranya sama dengan var titik S, kita buka kurung, kemudian kita masukkan data untuk kelompok kontrol semuanya, tutup kurung. Setelah itu sama var S, buka kurung, kita masukkan semua data di eksperimen, kemudian tutup kurung. Nah, sudah diketahui bahwa variansi dari kelompok kontrol sebesar 4,1, sedangkan variansi untuk kelompok eksperimen sebesar 3,2, sehingga dapat diartikan bahwa kelompok kontrol akan menjadi variabel pertama, sedangkan kelompok eksperimen akan menjadi variabel kedua. Setelah diketahui, maka kita akan melakukan uji F. Caranya, kita klik data, kemudian kita klik data analis. Kita klik data analisis, kemudian kita pilih yang F-test to sample for variance. Kita klik OK. Nah, di sini kita pilih yang untuk variabel pertama kita pilih yang kontrol, semua kita masukkan. Nah, untuk yang kedua variabel kedua kita pilih semua kelompok eksperimen. Nah, kita centang labelsnya, juga output range. Di sini kita akan di sini kita kemudian klik OK. Nah, jadi sudah muncul untuk uji F-test-nya. Nah, di sini kita akan membandingkan antara F critical one tail atau F tabel dengan F hitungnya. Apabila F kurang dari F tabel, maka H0 diterima. Di sini F-nya sebesar 2,91. Sedangkan F critical one tail-nya atau F tabelnya sebesar 2,48. Jadi sudah bisa disimpulkan bahwa F kurang dari F tabel. Ketik F sama dengan 1,291 kurang dari F tabelnya 2, F tabel 2,448. Artinya, jika F kurang dari F tabel, maka H0 diterima.
Di sini kita juga bisa melihat p-value-nya. Di sini p-value-nya sebesar 0,31. Kita bandingkan dengan alfa kita, yakni sebesar 0,05. Sudah jelas bahwa P lebih besar daripada alfa kita, maka artinya H0 juga diterima. P 0,31 lebih besar dari 0,05. Jadi H0 diterima. Setelah dilakukan uji analisis, ternyata sama-sama didapatkan bahwa H0 diterima, sehingga dapat dinyatakan bahwa data bersifat homogen. Nah, ketika sudah diketahui data tersebut bersifat homogen atau tidak homogen, dengan melakukan uji homogenitas, maka kita akan melakukan uji T independen. Nah, caranya sama, kita akan masuk ke data, kemudian ke data analisis. Nah, di sini kita akan mencari, di sini kita akan menggunakan uji t-test to sample assuming equal variance. Karena data yang kita dapatkan bersifat homogen, maka kita pilih yang equal. Kita klik OK. Sama, untuk variabel pertama kita akan klik data control, kemudian variabel kedua kita akan klik seluruh data eksperimen, kemudian kita klik labels-nya, kita klik juga output range. Nah, di sini kita akan memilih tempatnya, kita klik OK. Dan di sini sudah muncul data uji T independen kita. Nah, yang dibandingkan adalah T critical to tail dan T stat-nya, di mana T stat atau T hitung dan T critical to tail T tabel. Nah, di sini kita milih yang to tail karena berdasarkan H0 dan H1, yakni ada dan tidak adanya perbedaan, maka termasuk ke dalam uji dua pihak atau to tail. Di sini kita bandingkan nilai T tabel dan T hitungnya. Dan ini. Nah, di sini T hitung sebesar min 1,995, kemudian T tabelnya sebesar 2,04. Kita lihat persyaratannya untuk uji T independen, di mana jika min T tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel, maka terima H0. Jadi, di sini T hitungnya sebesar min 1,945. Apakah berada di antara min 2,048 hingga 2,048? Sudah jelas bahwa min 1,95 berada di antara min 2,048 hingga plus 2. Jadi, bisa diartikan bahwa memenuhi syarat pertama, yakni terima H0. Di sini, karena min 2,048 atau T tabelnya kurang dari T hitung min 1,946 kurang dari T tabelnya 2,048. Maka H0 diterima. Nah, sesuai dengan rumus, apabila T hitung berada di antara min T tabel hingga T tabel, maka H0 diterima. Selain itu, kita dapat melihat dari P-value-nya. Di sini kita lihat P-value untuk yang to tail. Kita beri pembeda. Nah, di sini P-value-nya itu sebesar 0,061. Nah, sedangkan alfa kita adalah 0,05. Jadi bisa diketahui bahwa P-value lebih besar daripada alfa, sehingga H0 diterima. Oke.
sama dengan 0,06 lebih besar dari alfanya yaitu 0,05. Sehingga artinya H0 diterima. Karena H0 diterima, otomatis kesimpulannya juga dapat ditulis bahwa kita copy. Berarti kesimpulannya tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal kedua kelompok tersebut berdasarkan uji statistik yang sudah dilakukan dengan uji T independen. Selanjutnya kita akan masuk ke soal 2, yakni menggunakan uji T berpasangan. Pada soal 2 ini sudah diketahui data hasil pretest dan post-test pelatihan pedagogi guru yang sudah disajikan sebagai berikut. Di mana untuk uji T berpasangan ini harus dipenuhi terlebih dahulu syarat-syaratnya, yakni harus berdistribusi normal, kemudian data berupa interval atau rasio, selanjutnya berasal dari subjek atau kelompok yang sama. Nah, di sini sudah data sudah berdistribusi normal, kemudian sudah dalam bentuk rasio atau interval, kemudian juga berasal dari kelompok yang sama. Kemudian langkah-langkahnya sama. Yang pertama kita menentukan parameter, di mana parameter yang diuji adalah rata-rata. Kemudian yang kedua menentukan H0 dan H1, di mana H0-nya di sini tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan, sedangkan H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Di sini taraf signifikannya sebesar 5% atau alfanya 0,05. Kemudian melakukan uji statistik atau uji T berpasangan. Nah, tidak seperti uji T independen sebelumnya, untuk langkah-langkahnya lebih simpel pada uji T berpasangan, di mana kita akan langsung masuk ke pengujian uji T berpasangan. Caranya sama, yakni kita masuk ke data, kemudian kita klik data analisis. Nah, di sini kita memilih yang t-test paired to sample form means, karena di sini berpasangan, kita klik OK. Nah, untuk data yang pertama, variabel pertama kita masukkan ya data pretest. Untuk variabel kedua kita masukkan yang data post-test. Nah, kita centang labelnya, kita pilih output range, kemudian kita pilih tempatnya, dan klik OK. Nah, di sini sudah muncul ada T hitung, T tabel. Nah, di sini kita menggunakan yang T tabel atau T critical to tail. Karena di sini dilihat pada H0 dan H1 dengan kalimat tidak ada perbedaan atau ada perbedaan sehingga termasuk uji dua pihak atau to tail. Sehingga kita menggunakan T critical to tail dan T stat yang akan dibandingkan. Jadi kita akan membandingkan T ini dengan T statnya atau T hitungnya. Nah, sini. Di sini T hitungnya sebesar min 5,309, sedangkan T critical to tail-nya atau T tabelnya ini sebesar 2,144. Nah, kita lihat persyaratannya. Apabila min T tabel kurang dari T hitung kurang dari T tabel, maka terima H0. Apabila tidak memenuhi persyaratan pertama, maka otomatis persyaratan yang kedua. Kita lihat di sini. Di sini T statnya min 5, sedangkan min T tabelnya min 2, maka tidak mungkin bahwa min 5 berada di antara min 2 dan 2. Oleh karena itu, syarat pertama sudah tidak terpenuhi atau H0-nya tidak diterima atau ditolak. Di sini T statnya sebesar min 5,309. Berarti min 5,309 kurang dari min 2,144. Sehingga di sini T hitung kurang dari min T tabel alias H0 ditolak atau menerima H1. Karena T hitung yakni sebesar min 5,309
0,9 kurang dari T tabel, yakni sebesar di sini kurang dari min T tabel ya. Yakni sebesar min 2,145, maka artinya H0 ditolak atau H1 diterima. Nah, selain itu kita juga bisa membandingkan dari p-value-nya. Di sini kita lihat p-value yang tutel. P-value-nya sebesar 0,0011, sedangkan alfa kita sebesar 0,05, otomatis p-value lebih kecil daripada alfa. Nah, di persyaratan ini, apabila p-value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Kita tulis P sama dengan 0,00 lebih kecil atau kurang dari alfanya 0,05, artinya H0 ditolak atau H1 diterima. Nah, hasil analisis T hitung dan T tabel juga sama dengan hasil dari analisis p-value dan alfa, dan disimpulkan bahwa H0 ditolak atau menerima H1. Jadi kesimpulannya bisa kita tulis bahwa ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Jadi pada soal yang pertama didapatkan jawaban bahwa tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal kedua kelompok tersebut karena H0-nya diterima, sedangkan yang uji T berpasangan untuk soal yang kedua kita dapatkan kesimpulan bahwa ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan karena H0 ditolak. Cukup sekian pemaparan saya terkait uji komparasi dua sampel dengan dua soal UTS, di mana soal pertama menggunakan uji T independen, sedangkan soal yang kedua menggunakan uji T berpasangan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.